Pernah nggak sih teman-teman ngalamin ketika semester 7, semester 8 itu tuh bingung mau ngapain setelah lulus kuliah, mau kerja apa, mau kerja di mana, atau mau bikin usaha apa. Nah, di sini aku akan kasih tips buat teman-teman mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ira. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sangat sehat dan dalam kondisi yang sangat baik ya. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa bingung ketika sudah semester 7 atau semester 8 yang saat ini sedang kuliah ya? Kalau teman-teman merasa bingung, sama ketika dulu aku waktu kuliah juga sama di semester 7, semester 8, aku juga ngerasain nanti setelah lulus mau kemana ya? Setelah lulus mau ngapain ya gitu. Nah, kalau teman-teman bingung, aku akan kasih tips simulasi singkat buat teman-teman persiapkan. Ini penting banget, yaitu menyiapkan dana darurat. Nah, dana darurat ini bisa teman-teman pakai untuk mengcover kebutuhan teman-teman dalam 6 bulan. Jadi kalau teman-teman setelah lulus belum diterima kerja atau belum mendapatkan pekerjaan atau masih apply dan menunggu pengumuman, teman-teman bisa pakai uang ini. Manfaat dana darurat ini bisa teman-teman pakai untuk mempersiapkan lamaran kerja karena butuh biaya. Kemudian juga bisa mengcover kebutuhan teman-teman dalam 6 bulan sebelum mendapatkan pekerjaan atau income. Dan dana darurat ini bisa teman-teman pakai untuk support ketika teman-teman mendapatkan pekerjaan di luar kota. Karena kan butuh yang namanya transportasi, kemudian kebutuhan pribadi. Nah, teman-teman bisa pakai dana ini sebelum teman-teman terima gaji pertama. Jadi manfaatnya banyak banget. Selain itu, kalau teman-teman punya usaha dan teman-teman ingin ngembangin nih, setelah lulus mau ngembangin aja usaha, dana ini bisa teman-teman pakai untuk tambahan modal. Oke, di sini aku akan kasih simulasi persiapan yang harus teman-teman lakukan sebelum lulus ya. Ini sangat bermanfaat banget kalau teman-teman bisa terapin. Oke, di sini aku akan simulasikan tentang dana darurat ya. Di sini Budi sekarang sudah di semester 7 awal. Untuk lulus artinya nanti target Budi itu lulus di semester 8 akhir. Ya kurang lebih 2 semester lagi. Berarti kalau satu semester 6 bulan berarti 12 bulan ya. Nah, di sini Budi punya waktu 12 bulan untuk mempersiapkan dana darurat. Sebelumnya kita cek dulu nih, dana darurat itu biasanya 6 bulan dikali dengan total kebutuhan dalam 1 bulan. Supaya apa? Supaya bisa mengcover kebutuhan kita dalam 6 bulan ke depan ketika kita dalam kondisi yang tidak punya income atau mungkin kita sedang income-nya lagi berkurang ya. Kita cek dulu di sini rincian kebutuhan bulanan Budi itu apa aja supaya kita tahu ini berapa biaya yang harus disiapkan Budi untuk bisa mencapai dana darurat ini ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kebutuhannya adalah transportasi 150.000, makan 500.000. Makan ini termasuk jajan ya, karena Budi tinggal di rumah dan dia ke kampus itu transportasi pribadi ya, naik motor. Jadi di sini transportasinya 150.000 untuk biaya bensin. Kemudian biaya internet ya, untuk internet hari-hari menghabiskan 100.000. Kemudian Budi juga punya kebutuhan 200.000 untuk buku. Nah, ini misalkan ada fotokopi tugas atau bikin laporan dan untuk keperluan kampus kalau ada praktek-praktek ya. Nah, di sini kemudian Budi juga menyisihkan 50.000 per bulan untuk amal. Ini perlu dicontoh ya teman-teman. Jadi total kebutuhan seluruhan Budi dalam 1 bulan itu adalah 1 juta. Karena Budi tinggal di rumah sama orang tua. Kita cek dulu income-nya. Income Budi dari berapa sumber ya? Di sini ada 3 sumber teman-teman. Yang pertama dari orang tua, yaitu 800.000. Di sini artinya orang tuanya mengcover kebutuhan Budi 800.000 untuk kebutuhan transportasi, kemudian jajan tadi ya yang makan itu, kemudian untuk kebutuhan buku. Nah, kemudian Budi punya skill nih, freelance, punya income sendiri dari freelance. Freelance yang Budi terima ini adalah dia membuat artikel di internet, kemudian dia mendapatkan income dari iklan ya.
Nah, kemudian di sini Budi juga mencari sumber penghasilan lain, yaitu jualan online shop. Nah, di sini penghasilan Budi untuk online shop sendiri itu 300.000. Jadi total income Budi itu adalah kalau ditotalin 1.500.000. Oke, nah di sini kalau kita totalin ya, income Budi adalah 1.500.000 dan pengeluaran sebulannya itu adalah 1 juta. Artinya Budi masih punya uang 500.000 untuk ditabung ya, untuk menyiapkan dana darurat ketika nanti dianya lulus kuliah. Kalau dia punya waktu 12 bulan, kemudian dia bisa menyisihkan 500 per bulan, artinya Budi di sini bisa dapat 6 juta. Karena kebutuhan bulanan Budi 1 juta, jadi kita kalikan aja kali 6 bulan, berarti kebutuhan untuk dana darurat Budi yang harus dipenuhin adalah 6 juta. Jadi di sini Budi bisa mencapai target untuk menuhin dana darurat ya teman-teman, karena punya waktu 12 bulan, kemudian dikalikan 500.000 yaitu 6 juta. Nah, di sini uang yang 500.000 yang bisa Budi simpan itu dia tidak mau disimpan begitu aja, tapi dia mau investasikan ke reksadana pasar uang dengan return yang 4,88%. Nah, teman-teman bisa lakukan ini sih di Bibit ya. Di Bibit itu kalau untuk investasi reksadana pasar uang bagus banget. Jadi kalau 500.000 per bulan Budi bisa ngumpulin selama 12 bulan dan dapat return 4,88%, maka dalam 1 tahun ketika Budi lulus, Budi bisa punya uang 6.127.618 rupiah. Jadi uangnya bertambah ya dari target dana darurat tadi. Oke teman-teman, jadi ini simulasi singkatnya aja ya, teman-teman nanti bisa pelajarin lagi. Dan untuk rincian kebutuhan bulanan sih tergantung pribadi masing-masing. Kemudian sumber income kan juga tidak sama ya per orang, jadi teman-teman bisa menyesuaikan, tidak harus menyesuaikan dengan simulasi ini. Jadi itu ya tips dan simulasinya. Kalau teman-teman merasa itu bermanfaat dan bisa diterapkan, teman-teman bisa lakukannya dari sekarang. Dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Thank you.